Reality is a bummer, and that's why howling anywhere at all. Film ini berlatar waktu pada tahun 2045, di mana nih pada masa itu teknologi sudah sangat berkembang dan pesat, yang berimbas pada kebiasaan masyarakatnya yang lebih suka menghabiskan waktu di dunia maya ketimbang dunia nyata. Karena nih di sana mereka tidak memiliki batasan dan bisa melakukan apa saja yang tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata. Dunia itu disebut Oasis, sebuah dunia game virtual yang diciptakan oleh Halliday dan juga sahabatnya yang bernama Ogden Morrow, yang membuatnya menjadi perusahaan terbaik di dunia pada saat itu. Namun nih beberapa tahun setelah Oasis diluncurkan, Ogden Morrow malah mengundurkan diri nih oleh sebab yang belum diketahui. Lalu kita diperkenalkan dengan pemeran utama kita yang bernama Wade. Nah, Wade ini adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di perumahan kumuh bersama bibinya yang bernama Alice. Nah, seperti kebanyakan orang nih, pada saat itu Wade juga sering menghabiskan waktunya di Oasis ketimbang di dunia nyata. Diperlihatkan setiap harinya ia pergi ke markasnya nih untuk bermain Oasis. Nah, bermain di Oasis ini pada saat itu sudah seperti kewajiban bagi tiap orangnya. Tidak mengenal usia, bahkan anak-anak maupun orang tua mereka semua kecanduan Oasis. The Oasis is the Oasis. It's a place where the limits of vacation planets. Surf a 50-foot monster. Tall, beautiful. Yeah, that's me. At least until I feel like changing. Nah, singkat cerita nih, selanjutnya diceritakan pada tahun 2040 bahwa sang pembuat game ini pun meninggal. Tetapi bukan itu kabar yang membuat Oasis menjadi viral. Namun nih, ada hal lain. Ternyata sebelum kematiannya, Halliday yang merupakan pencipta Oasis sudah menyiapkan sayembara yang terbilang sangat gila. Di mana nih, ia menjanjikan kepemilikan sahamnya dan juga kontrol penuh terhadap Oasis bagi siapa saja yang berhasil menyelesaikan tantangan yang ia buat di dalam Oasis. Kemudian hal inilah yang membuat semua orang berlomba-lomba ingin menjadi orang yang pertama mencapai finish. Nah, untuk menyelesaikan sayembara ini para player harus melewati setiap tahapan yang dibagi menjadi 3 tantangan. Nah, tapi nih sudah hampir 5 tahun setelah sayembara yang diumumkan itu, belum ada satupun nama terpampang di papan billboard nih, yang mana nih belum ada satupun orang yang berhasil menyelesaikan tantangan tahap 1. Di sini juga diperkenalkan salah seorang yang bernama Nolan Sorrento, yang merupakan CEO dari perusahaan terbesar kedua yang bernama IOI. Nah, di sini nih diperlihatkan Nolan sangat ambisi untuk menguasai dunia pada saat itu. Dengan menjadi pemilik Oasis, maka ia akan menguasai 2 dunia sekaligus, antara dunia nyata dan dunia game. Mulai dari menciptakan para prajurit yang bernama Sixers, hingga memperkerjakan secara paksa nih bagi mereka yang tidak bisa membayar kredit alat game yang dijual olehnya. Tidak cukup sampai di situ aja nih, ia juga memiliki tim support khusus untuk meneliti petunjuk yang ditinggalkan Halliday untuk menyelesaikan gamenya. Diketahui juga bahwa dahulu nih Nolan juga sempat jadi pegawai magang di perusahaan Halliday. Nah, di lain pihak nih, Wade juga memiliki tim sendiri nih yang terdiri dari karakter yang bernama Aids, Daito, dan So. Nah, dan juga nih Wade dengan nick game yang bernama Parzival atau Z untuk karakternya. Perlu diingat ada aturan tertulis di dalam Oasis, di mana mereka tidak boleh menyebutkan identitas asli mereka karena bahaya nih. Untuk itu mereka tetap merahasiakan identitas aslinya nih. Bahkan di dunia nyata mereka tidak mengenal satu sama lainnya. Walaupun mereka tidak memiliki peralatan canggih nih untuk bermain seperti yang Nolan miliki, namun pengetahuan mereka tentang Oasis terbilang sangat mumpuni. Apalagi nih jagoan kita si Wade, ia bahkan sangat mengetahui kehidupan Halliday agar bisa mengenali Oasis dari penciptanya. Nah, si Wade ini juga sering mendatangi perpustakaan milik Halliday nih untuk mencari petunjuk. Tempat itu memang dibangun setelah sayembara Halliday diumumkan dan dijaga oleh perpustakawan yang bernama kurator. Si Wade ini sudah ribuan kali mendatangi tempat itu dan berusaha mencari jawaban dari tantangan pertama, namun tetap aja hasilnya nihil. Hingga pada suatu hari nih, Wade meminta kurator untuk memutar sebuah rekaman Halliday. Dan Wade menemukan sebuah clue di mana pada rekaman itu Halliday mengatakan nih, kenapa kita tidak sesekali mundur dengan cepat. Singkat cerita kemudian Wade pun mendatangi pertandingan Death Race yang merupakan tantangan pertama.
Selain berusaha bertahan dari serangan sesama pemain, mereka juga harus melewati berbagai rintangan. Nah, di sini sang pemburu sayembara pun berdatangan nih. Tidak ketinggalan prajurit IOI yang bernama Sixers dan juga karakter yang bernama Artemis yang merupakan solo player nih. Ia adalah perempuan misterius yang memburu sayembara dan juga memiliki niat untuk menghancurkan IOI. Lalu balapan pun dimulai. Yang pada akhirnya harus bisa melewati gorila yang menjaga gerbang finish. Singkat cerita nih, si Wade berhasil menjadi orang pertama yang memecahkan misteri tantangan pertama ini. Kemudian dia bertemu dengan karakter Halliday yang bernama Anorak. Aerak pun memberikan pujian kepada Wade dan juga memberikan ia 1 dari 3 kunci yang digunakan untuk menyelesaikan sayembara ini. Akhirnya setelah 5 tahun sayembara dimulai, kini nama Wade menjadi nama pertama yang terpampang di billboard, disusul oleh Artemis, Aids, Daito, dan juga So. Nah, setelah kejadian tersebut nih, Wade pun menjadi terkenal karena bisa memecahkan tantangan yang pertama. Hal ini tentu saja membuat Nolan menjadi emosi nih, karena mereka dirinya tertinggal 1 langkah oleh seorang bocil nih. Nolan pun lalu pergi ke Oasis nih dan menemui seorang karakter yang bernama Airok. Nolan memberikannya tugas untuk menjaga bola Osofu dan juga ditugaskan untuk menyingkirkan Wade. Di sisi lain, karena sudah berhasil menyelesaikan tantangan pertama, Wade pun mendapatkan 100.000 koin nih. Nah, untuk mendapatkan koin ini ada beberapa cara, yaitu dengan menyelesaikan tantangan dan juga dengan mengalahkan player lain. Nah, di sini nih Wade pun membeli beberapa item nih, mulai dari baju canggih untuk bermain game, granat, dan juga kubus Zemeckis yang nantinya sangat berpengaruh dalam perjuangan Wade dan timnya. Selanjutnya Wade dan Artemis pun berniat menyelesaikan tantangan tahap kedua nih. Mereka pun mendatangi perpustakaan Halliday dan di sini mereka kembali menemukan sebuah nama nih yang menjadi clue, yaitu Kira. Diketahui bahwa Kira adalah sesosok perempuan yang pernah dekat dengan Halliday. Hingga pada suatu hari entah kenapa Kira malah menjadi istri dari sahabatnya sendiri, yaitu Odgon Morrow. Nah, kemudian Wade mengatakan kalau nama Kira sangat misterius nih, karena hanya disebutkan 1 kali dalam sebuah jurnal Halliday. Namun kurator menyangkalnya nih, lalu mereka pun bertaruh siapa yang benar dan tentu saja Wade yang menang di sini. Lalu di sini kurator memberikan Wade sebuah koin nih yang memiliki fungsi sebagai tambahan nyawa sebanyak 1 kali. Lalu Wade dan Artemis mendatangi pesta dansa yang mereka yakini sebagai tempat di mana tantangan kedua akan berlangsung. Tanpa sepengetahuan mereka, Airok juga berada di sana nih dan sedang mengawasi mereka. Namun disinilah Wade melakukan kesalahan fatal nih. Wade dengan polosnya memberitahu Artemis nama aslinya, dan tentu saja identitas asli Wade langsung diketahui oleh Airok dan juga Nolan. Kemudian Airok dan anak buah Nolan menyergap Wade dan juga Artemis nih. Mereka hampir saja terbunuh di tempat itu. Untung aja Wade memiliki kubus Zemeckis yang bisa memundurkan waktu sebanyak 60 detik. Turns everything back in time 60 seconds. Sehingga mereka bisa melarikan diri dari Airok. Nah, di sini nih Artemis juga kecewa dengan sikap Wade yang tidak profesional yang berakibatkan diri mereka dalam bahaya. Di sini Artemis juga memberitahu bahwa ayahnya meninggal di pusat loyalty milik Nolan karena ia tidak mampu membayar kredit peralatan yang dibeli dari IOI. Hal inilah yang menjadi alasan Artemis sangat membenci IOI dan ingin menghancurkannya. Kemudian Nolan yang sudah mengetahui identitas asli Wade menyuruh tangan kanannya yang bernama Xander untuk menghabisi Wade setelah Wade menolak untuk bekerjasama dengan IOI. Alhasil Bibi Wade tewas dalam insiden pengeboman yang dilakukan oleh Nolan. Namun beruntungnya nih Wade masih bisa selamat karena ia sedang tidak berada di rumah. Wade yang selamat kemudian diculik oleh anak buah Artemis dan membawanya ke markas mereka nih. Nah, disinilah pertemuan pertama mereka di dunia nyata. Kemudian Wade, Artemis, dan juga teman-teman mereka mendatangi kurator nih dan kembali mencari clue untuk tantangan kedua. Dan di sini mereka menemukan sebuah petunjuk yang mengarah kepada suatu tempat nih. Singkat cerita, setelah berusaha payah mengarungi berbagai rintangan, akhirnya mereka kembali berhasil menyelesaikan tantangan tahap kedua nih. Kira.
Dan juga mendapatkan petunjuk untuk tantangan ketiga. Di lain pihak, Nolan mendapat kabar nih dari anak buahnya kalau Wade belum tewas. Dan mereka juga mengetahui nih bahwa Wade sedang berada bersama Altrimis. Pada malam hari, Nolan melakukan serangan ke markas Altrimis nih. Dan di sini Altrimis mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wade. My real name is Toshiro. Nah, kini Nolan berada satu langkah di depan Wade dan teman-temannya. Karena ia mengetahui tempat di mana tantangan ketiga berlangsung, yaitu ada di planet Dang. Ia juga meminta kepada Aerok untuk memblokade akses masuk ke tempat tersebut dengan menggunakan bola Asovo. Selanjutnya nih, Wade dan yang lainnya berusaha menyelamatkan Altrimis yang kini berada di pusat loyalty. Di sini mereka pun meretas akun Nolan dan kemudian mendapatkan akses ke Altrimis. Kemudian dengan cepat nih, Altrimis memberitahu kalau Nolan sudah mengetahui di mana tantangan ketiga berlangsung, yaitu di planet Dang. Lalu Wade meminta Altrimis untuk segera melarikan diri nih dari tempat tersebut sebelum Nolan mengetahui kalau akunnya sedang diretas. Namun Altrimis menolak ajakan Wade karena ia tahu nih kalau Nolan sudah mengaktifkan bola Osofu yang mana tidak ada satu player pun yang bisa masuk ke area tantangan ketiga sebelum bola itu dinonaktifkan. Tidak lama kemudian Nolan pun menyadari nih bahwa dirinya sedang diretas dan ia segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Altrimis sebelum ia berhasil kabur. Kesempatan inilah yang Altrimis gunakan untuk menyelinap masuk ke ruangan kontrol Nolan nih. Kemudian ia dengan cepat mencari tahu cara mematikan bola Osofu. Lalu selanjutnya Altrimis kembali ke pusat loyalty dan berpura-pura menjadi Sixers. Ia menyelinap masuk mendekati tempat di mana bola Osofu berada. Lalu kemudian ia pun mulai membaca mantra untuk mematikan bola tersebut. Nah, di waktu yang bersamaan Wade juga meminta bantuan kepada seluruh player Oasis untuk menyerang pasukan Nolan nih. Ia juga memberitahu kalau Nolan memiliki niat jahat dan membiarkan Oasis jatuh ke tangan Nolan. Tidak disangka-sangka nih, ajakan Wade mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Seluruh player Oasis berdatangan dari seluruh dunia nih. Sontak hal tersebut membuat Nolan sangat terkejut. Nah, Wade dan seluruh player Oasis menyerang secara serentak nih. Begitu pula Nolan dan pasukannya. Nah, dalam pertempuran ini tentu saja banyak sekali korban yang berjatuhan. Bahkan Daito yang menggunakan robot Gundamnya gugur di tangan Nolan nih. Sedangkan Ice dan Iron Giant-nya harus gugur setelah menjadi jembatan untuk Wade dan yang lainnya. Walaupun begitu nih, mereka berhasil mengalahkan Nolan dan hanya menyisakan Aerok dan juga sedikit pasukannya. Kini hanya Wade dan juga So yang berhasil mencapai tantangan ketiga. Namun nih, secara tiba-tiba Nolan dan Aerok kembali muncul dan menyandra So. Selanjutnya nih, mereka pun saling menyerang dan karena merasa terpojok nih, Nolan pun mengaktifkan bom yang mana ledakannya akan menghancurkan seluruh player yang berada di dalam Oasis tanpa terkecuali nih. Di sini Nolan tentu aja nih merasa sangat lega karena tidak ada satupun player yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Namun tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi nih. Ternyata koin yang kurator berikan kepada Wade berfungsi sebagai penambah nyawa otomatis karakter Wade yang bernama Z. Akhirnya Wade hidup lagi nih dan menjadi satu-satunya player yang tersisa di Oasis. Di sisi lain kini Altrimis berhasil keluar dari pusat loyalty. Dan sekarang mereka berusaha menghindar dari kejaran tangan kanan Nolan nih yang berniat untuk membunuh mereka. Singkat cerita, Wade pun berhasil menyelesaikan tantangan ketiga nih. Dan Anorak pun memberikan Wade kunci terakhir yang mengartikan kalau Wade sudah menyelesaikan tantangannya. Setelah itu Anorak pun memberikan Wade sebuah lembar pengesahan. Namun Wade tahu nih itu hanyalah sebuah tes. Dan kemudian Anorak pun berubah menjadi Halliday. Lalu mereka pun kemudian berbincang-bincang tentang masa kecil Halliday. Setelah ngobrol panjang lebar nih, Halliday pun memberikan Wade sebuah telur yang menjadi simbol kemenangan Wade. Mr. Halliday, are you? No. Nah, sementara Nolan pun mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ternyata nih, kurator tidak lain adalah Odegan Moro yang merupakan salah satu pendiri dan juga sahabat Holiday.
Ia kini bisa tenang karena Oasis berada di tangan orang yang tepat. Dan film pun selesai. Film ini pun berakhir dengan happy ending nih, di mana Wade kini menjalin hubungan dengan Samantha, yang merupakan nama asli dari Artemis, dan juga sekaligus menjadi pahlawan bagi seluruh player Oasis. So gimana Sleeper, seru banget kan filmnya? Itu dia alur cerita dari film Ready Player One. Buat kalian yang main game khususnya game online udah pasti nih kebayang dong kalau jadi sultan kayak Wade gimana. Yang penting nih kita sebagai player game apapun harus saling menghargai player lainnya. So Sleeper, semoga kalian suka sama videonya. Gue Hendy pamit, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Happy nice dream and ciao.